Pemirsa, masyarakat yang ingin melakukan pengelukatan sekaligus dharma yatra tidak saja bisa dilakukan di sumber-sumber mata air di pegunungan, tetapi juga air laut. Hal ini sesuai tujuan melukat, yakni membersihkan mala atau segala kekotoran tubuh baik lahir maupun batin. Di kota Denpasar, Bali, lokasi pengelukatan yang kini berdiri cukup megah adalah di Pura Campuhan Windu Segara, Pantai Padanggalak, Desa Kesiman. Tempat yang dulunya berupa bangunan sederhana, kini berdiri megah dengan areal pura yang sangat luas. Keberadaan pengelukatan ini tidak lepas dari sang perintis Mahaguru Aiteria Narayana yang saat walaka bernama I Gede Alit Anyana. Pria asal Banjar Batanbuah, Desa Kesiman itu mengalami sakit ginjal stadium 4 pada tahun 2002. Sakit itu membuatnya putus asa. Dengan mencoba melakukan pengobatan berendam di kawasan Pantai Padanggalak, saat itulah yang bersangkutan mendapatkan pewisik untuk membangun tempat pemujaan yang akhirnya berkembang seperti sekarang. Pembangunan dimulai tahun 2005 dan secara bertahap atas dukungan banyak pihak, akhirnya Pura Campuhan Windu Segara ini bisa diresmikan tahun 2016. Ya niki orang milik desa, milik kelompok dan niki. Nya setahu tiang pendiri pura niki tiang urin. Niki bukan milik siapa-siapa. Ini milik umat kenten tiang urin. Cuman yang membangun niki, nah kebetulan pas awalnya niki, nah pribadilah bilang nih awalnya niki karena beliau mendapat wangsit karena sakit dumun ring Puri Raja ndak kunjung sembuh niki. Nah, ndak kunjung sembuh niki. Sudah mau dioperasi, udah tidak punya tenaga, kan harus dicek semuanya. Dokter tidak berani ngambil niki. Nah, disuruhnya berdoa aja nih sama Dokter Roko di Puri Raja. Nah, setelah itu beliau tuh besoknya pokoknya dipasang pulang nih kan. Besoknya beliau tuh pakai kursi roda ke gang nih kan, di lorong nih kan, di napi Puri Raja kan ada lorong nih kan. Masuklah dia tiang jaga sendiri. Kebetulan tiang saksinya gitu. Tiang jaga, tiang tidak tahu dia jalan gitu. Akhirnya di lorong utara nih kok gini lah sembayang gitu. Napi kadang orang kan tiang ngerti. Akhirnya beliau pulang besoknya itu dengan keadaan sakit, dapat wangsit, disuruh mentanam di Kajak Angin di daerah Air Sania itu namanya. Disuruh mentanam dia. Setelah nikah berangsur-angsur yang singkat cerita artinya membaik lah. Belum mungkin seperti niki. Akhirnya baru datang beliau dari sini lagi beliau mimpi disuruh membuat pura. Gimana saya membuat pura, saya sakit gini. Itulah dia. Cuma dia tanam-tanam di sini. Kebanyakan orang yang mungkin ikut dalam keadaan, ada yang dalam keadaan stroke nika ditanam-tanam di sini. Merasakan model niki dulu seperti niki, merasakan model niki auranya di sini nih berangsur mungkin yang sudah sembuh nih akhirnya dibangunlah satu pelinggih di sini satu aja dan satu aja awalnya nih akhirnya lama-lama seperti niki yang awalnya kan belum niki yang nih nanti anak anggo ipah nih. Pengunjung atau pemedek yang ingin melukat ke Pura Campuhan Windu Segara Padanggalak ini hendaknya membawa 2 banten pejati, bungkak atau kelapa gading dan beberapa canang sari untuk ngaturang bakti. Prosesi pengelukatan dimulai dengan ngaturang bakti di pelinggih Pura Sangyang Baruna guna memohon izin kepada sang penguasa laut. Selanjutnya, melukat atau membersihkan diri di pelinggih Batara Wisnu Guna Nunas Tirta dan sekaligus melukat dengan bungkak Nyu Gading. Pengelukatan berikutnya adalah menuju campuhan di pinggir laut, yakni pertemuan air laut dengan air sungai
guna membersihkan male atau kekotoran. Rangkaian pengelukatan dilanjutkan menuju 7 tirta di Beji, sembari ngaturang bakti di Pelinggih Siwa Buddha. Setelah itu barulah menuju Mandala Utama Pura dan berlanjut ke Pelinggih Ratu Kanjeng, Prabu Siliwangi serta Pelinggih Batara Siwa. Rangkaian pengelukatan ring Pura Campuan Windu Segara niki. Pertama niki kita persiapkan demun aturan ini napi sampai ada aturan. Nah sekiranya artinya pejati boleh satu niki. Tergantung jumlah orang yang melukat. Kalau jumlah orang melukat 2 orang dan bengkaknya kali pejati cukup 1. Kalau mau tambah lagi pejati lagi 1 boleh untuk di Ngajeng kita muspo nih. Rangkaian pengelukatnya dari pertama kita matur runing dengan canang Sebet Sari ring Segara demun ring Pelinggih Segara sang yang baruna. Nika matur runing demun nika jagi lunas pengelukatan. Wasan melukat dosan ngatur canang matur runing dados ring suang-suang Pelinggih tergantung akeh matur canang tapi kuda nika. Yang penting ampun matur runing ring Segara demun dan gandan wawu raris pejati munggah ring pengelukatan Wisnu sarang bungkak reka. Setelah reka ring Wisnu ini pengeleburan reka, terus ke campuannya untuk menganyutkan, artinya melarung lah arti kayak bahasanya kita melarung kotor-kotor yang ada di badan, artinya membuang lah, buang dan setelah reka habis dicampuan turun pembersihan ring Beji gangga prasista nika pro ayung Beji gangga prasista astan ke intan pengelukatan 7 nika nika ampun jangkap ampun nika. Setelah nika wau raris mulai sembayang. Setelah kita bersih melukat sembayang pertama ring Beji sembayang demun harus kentan mriki ring Ajang lanjut nika ring Kanjeng Ratu yang dados ring Prabu Siliwangi. Terserah nih tergantung kepercayaan orang. Biasanya kan orang Muslim kejawen akeh ring mereka. Setelah nika ring Siwa nika, setelah nika nunas tirta dari barat ke timur nika nunas tirta 3 kali ke timur. Ika aja prosesnya. Setelah nika wenten ya jagi nglantur malih wenten ring Jaban Pura nika ring Aratuniang. Yang kan enten ring sarang Ratu Gede enten. Pemirsa, pengunjung yang datang melukat ke Pura Campuhan Windu Segara Pantai Padanggalak ini tidak saja datang dari masyarakat Hindu Bali, tetapi juga ada dari warga luar Bali. Mereka umumnya meyakini tempat ini memiliki vibrasi spiritual yang kuat, sehingga usai melukat, mereka mengaku mendapatkan ketenangan. Ada pula yang datang karena ingin mendapatkan kesembuhan dengan mendapatkan percikan air suci Pura Campuhan Windu Segara. Untuk kesannya jadi merasa lebih plong, kintan, terus tenang, damai gitu. Kebetulan juga kan tiang gini ada otonan biar dia lebih merasa bersih gitu. Sebelum nanti ada acara otonan juga gitu. Selain udah pernah kesini juga karena deket sih dari rumah, terus kebetulan juga lagi rainan kan, biar sekalian gitu nangkil. Ya. Udah 2 kali juga kesini. Jadi tahu lah. Jadi di sini bagus sekali ya. Jadi auranya juga bagus untuk melebur malu-malu kita yang sebelum-sebelumnya dan bisa refreshing. Jadi di sini juga dekat pantai, pemandangan yang cukup bagus. Ya recommended untuk anak-anak muda yang ingin melukat sekalian refreshing di Denpasar. Terasa lebih menyegarkan dan lebih mendapat ketenangan, pikiran jadi lebih fresh gitu.
Harapannya mungkin supaya bersih, kita bisa setelah sembahyang itu dengan memungut sampahnya kembali, juga dengan mungkin perhatian dari penduduk setempat, misalnya dengan kalau misalnya ada rainan seperti purnama tilam nika untuk ngayah nika, supaya bersih. Itu tujuan orang niki melukat nika pasti, nah artinya mungkin dari mulut ke mulut nggih. Mungkin yang pertama mengalami di sini merasa ada sakit, merasa tidak enak badan mungkin nggih. Dari mulut ke mulut dia berhasil mungkin Riki akhirnya Riki melukat, pembersihan diri lah Riki. Pemirsa, jumlah pemedek yang melukat ke Pura Campuhan Windu Segara Padang Galak akan lebih banyak saat hari-hari keagamaan Hindu. Di antaranya di bulan Purnama Tilem, Kajang Kliwon atau hari-hari libur nasional. Kedatangan para pemedek ini akan dilayani jero mangku pura yang ngayah di pura ini secara tulus ikhlas. Mereka sekaligus akan menuntun para pemedek sehingga mengetahui rangkaian melukat mulai dari awal sampai akhir. Jika rangkaian pelukatan dilakukan sesuai dudonan yang ada, pengunjung memerlukan waktu hampir 2 jam. Purnamo paling akeh nika. Nah, tilam setiap hari wenten nika, cuman puncaknya di Purnamo nika. Setiap hari pasti wenten. Nak nak melukat. Yang semeton saking yang akehnya kan Hindu, Hindu umumnya. Nanti wenten dari Jakarta ada, dari luar negeri bahkan ada. Oke, orang keliling luar negeri oke. Purnama pasti cingak kadang-kadang. Oke, dari Suksema, dari tiang niki untuk pesan tiang melukat Riki ya, pikiran jadi tenang, jiwa semakin merasa lebih ringan jadinya. Untuk mungkin bagi teman-teman yang lain atau mungkin semutan-semutan yang lain yang jadi mau tanggung niki, risang niki wonten ring Padang Galak genah. Om Swastiastu. Niki tiang nangkil ke sini sudah 2 kali. Jadi kesan-kesan kita ke sini nangkil untuk melukat jadi luar biasa sekali, karena pertama kali saat saya datang ke sini auranya sudah luar biasa menurut tiang sendiri. Jadi terasa benar-benar seperti yang saya pengenkan. Jadi berasal dari pikiran, perasaan semua rasanya berbeda setelah kita melakukan pelukatan di sini. Dan begitupun sekarang yang kedua kalinya saya datang ke sini, saya bawa teman-teman saya di kantor. Jadi kebetulan kita lagi ada waktu luang, jadi kita luangkan waktu untuk membersihkan pikiran, terutama melukat sebagai umat Hindu. Jadi ini adalah penting buat kita semua. Bagi pengunjung yang datang namun tidak membawa peralatan melukat, di depan pura ada tempat untuk melayani segala sarana sembahyang dan melukat. Mulai dari Bungkak Nyo Gading, Banten Pejati dan Canang Sari. Hal ini diharapkan mempermudah pemedek saat melukat, terutama yang datang secara mendadak. Bagi pengempon pura, dasar utama melukat ke Pura Campuhan Windu Segara ini adalah rasa tulus ikhlas, dilandasi bakti serada kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, harapan untuk ya mungkin kita sama-sama sebagai orang Hindu nggih. Jangan kita sebagai orang Hindu, orang Muslim, orang Kristen pun datang ke sini. Karena sudah merasakan, sudah terbukti dia. Marilah kita ya sama-sama menjaga hubungan yang harmonis antara agama ini. Biasanya kan kalau orang lain masuk ke pura, biasa saya lihat
Muslim atau gini kan udah lain gininya pikirannya. Di sini kita tidak membedakan. Ini istilah kayak pemersatu niki. Biarpun Muslim, orang apapun agama dari manapun masuk ke sini. Dan hanya beliau itu percaya dan yakin itulah. Kita tidak melarang. Dan kesan saya itu keren lah, mantap. Karena apa? Karena di sini juga ada tempat suci Ibu Kanjeng, ada Prabu Siliwangi, dan terakhir kita sembahyangnya di Ajang Pelinggih Ratu Gede Siwe. Di sana kita ada 3 mata air, kita lunas di sana tiga-tiganya, 3 kali minum, yaitu selesai. Nah, itu prosesinya semuanya sudah diatur, ditata. Cuman permasalahannya nanti kalau ada teman-teman keramu Bali yang memelukat, tidak untuk kemungkinan juga keramu-keramu yang lain, persiapkan pejati, canang, sama bungka gading. 1 orang itu 1. Itu sarananya yang akan dipakai untuk melukat di sini. Kami datang ke Pura Campuhan Segara di Padanggala ini karena memang di sini adalah tempat untuk melukat, bagaimana ada pertemuan antara air payau, air tawar dengan laut ya. Kemudian di sini juga vibrasinya kuat sekali sehingga kita mengikuti proses melukat ini. Tujuannya tentu kita berharap mendapatkan warenugraha, kebersihan, kesucian dan jalan yang baik ya, atas dasar keyakinan dan kepercayaan. Tentu kita berharap dunia ini bisa baik, kita tetap menjaga kelestarian dan kejagaan tempat sembahyang seperti ini, dan yang terpenting adalah kita meningkatkan serada bakti kita kepada Ide Sang Hyang Widi Wase. Mudah-mudahan apa yang telah dirintis oleh para pengurus, para pengomong pura sini akan terus kita mampu jaga, dan terima kasih atas tempat ini luar biasa untuk kita bisa melukat di Campuhan Segara ini. Terima kasih. Untuk menuju Pura Campuhan Windu Segara, pemedak bisa melalui jalan ke arah Pantai Padanggalak Denpasar. Jika telah sampai di Pantai Padanggalak, terutama di bekas objek wisata Taman Festival, pengunjung akan menyusuri jalan tanah pinggir pantai ke arah utara. Tidak jauh dari bekas Taman Festival itu, pengunjung bisa menemukan lokasi pura. Areal parkir kendaraan pun cukup luas, sehingga pemedak bisa melakukan pengelukatan dengan nyaman dan kusyuk.